Nah, inilah dalih dan alasan suami peselingkuh yang paling manis didengarkan di telinga. Tapi sekalipun suami bunda mengucapkannya dengan halus di telinga bunda, jangan percaya sama sekali ya bun. Dan saya akan bongkar nih bun, alasan yang sebenarnya dan juga berikan solusinya yang sudah dipraktekkan oleh klien saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda ini rahmati oleh Allah. Salah satu dalih paling absurd ya yang sering saya temui dari para suami peselingkuh itu katanya, aku ingin menyadarkan dia, aku ingin membimbing dia hijrah karena dia tuh butuh aku untuk taubat. Nah, ini pernah kejadian pada salah satu klien saya nih bun. Jadi saya tuh pernah menangani kasus seorang klien yang suaminya itu ternyata selingkuh dengan wanita yang katanya itu butuh bimbingan agama. Jadi ketika udah ketahuan perselingkuhannya, si suami ini bilang, dia tuh pengen hijrah, dia tuh sedang belajar, aku tuh kasihan, dia tuh butuh dibimbing agama. Alasan kayak gini tuh yang kedengarannya tuh manis di telinga, seolah-olah kita sebagai istri itu diharuskan mengerti, oh iya ya, dia pengen hijrah, dia pengen taubat, dia pengen kenal agama. Tapi sebenarnya itu salah ya, itu bukan dakwah bun. Dan ini pelanggaran syariat yang dibungkus dengan praktek agama. Mau dalihnya ngajarin agama, mau dalihnya sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, tapi ketika dilakukan antara pria bersuami dengan wanita bukan mahram, ini bukan pembelajaran agama, tapi malah mendekati zina. Dan ketika suami klien saya di sini bilang bahwa dia pengen menikahi wanita ini, saya langsung berpesan ke klien saya supaya tidak terbawa permainan suami. Saya juga jelaskan bahwa ini semua hanya trik dari suami bunda. Sebenarnya apa sih yang memicu suami untuk menikahi selingkuhannya? Kenapa sih kok Bunda Ayu seperti nggak percaya dengan niat suci suami untuk membimbing wanita yang ingin berhijrah? Emang Bunda Ayu nggak pro sama orang yang ingin taubat? Karena secara logika bun, kalau suami punya niat suci untuk membimbing orang ke jalan yang benar, nggak gini caranya. Bunda wajib tahu nih, kan dalam Islam itu nggak boleh ada khalwat ya, atau berduaan laki-laki dan perempuan, karena bisa menimbulkan fitnah. Nah, jadi kalau suami di sini diminta untuk membimbing agama, ya maka sikap suami yang benar adalah pertama, menolak. Yang kedua, menyerahkan si wanita itu kepada istrinya supaya istrinya yang melakukan tugas bimbingan. Nah, ini kalau suami memang beneran punya niat yang baik. Tapi kalau suami terjun sendiri ya, apalagi sampai main rahasia-rahasiaan nih sama istrinya soal bimbingan ini, maka fix itu selingkuh. Terus kenapa sih suami kepincut wanita yang dia bimbing bahkan sampai pengen menikahinya? Sebenarnya suami klien saya ini sedang mengalami kecanduan validasi. Jadi ketika ngasih bimbingan, dia merasa kebutuhan egonya untuk didengarkan, dituruti, dan dilihat sebagai imam itu terpenuhi di situ. Dia merasa dihormati, dipuja, dan wanita itu mendengarkan dia dengan sepenuh hati. Nah, masalahnya adalah kebutuhan ini tuh bun disetir oleh pelakor, dimana si pelakor ini juga pandai untuk menempatkan dirinya seolah sosok yang manja, butuh, rapuh, dan gak bisa kalau gak dibimbing sama suami klien saya ini. Nah, ini bun yang bikin si suami makin empati dan gak mau melepaskan selingkuhannya, bahkan malah pengen menikahinya. Dan menurut saya ini adalah muslihat demi ego dan syahwat semata, tapi ya dibungkus dengan dalih agama supaya kelihatan benar. Nah, terus solusinya gimana dong bun kalau udah terlanjur kayak gini? Oke, tentu saja saya tidak mengajarkan klien saya untuk menyalah-nyalahkan suaminya ya, menuduhnya yang macam-macam atau mengkritik habis perbuatan suaminya. Di sini marah itu wajar, dan saya berikan kesempatan buat klien saya untuk meluapkan kemarahannya melalui terapi pemurnian hati Amira, supaya beliau di sini tidak hanya lega tapi benar-benar bisa melepaskan luka batinnya. Karena beliau di sini ingin agar suaminya itu pisah sama si pelakor, maka setelah beliau merasa plong pasca terapi,
beliau memutuskan untuk ikut bimbingan saya. Dan salah satu trik yang saya berikan selama bimbingan adalah untuk mengambil hati suami lewat jalur ego dan syahwat. Oke, waktu itu Bun, saya minta ke beliau untuk tidak beradu argumen soal agama, terutama beradu argumen tentang siapa benar, siapa yang salah. Tapi perbanyaklah berpura-pura nggak tahu soal agama, dan perbanyaklah pura-pura minta diajari oleh suami. Oke, misalnya nih Bun, Mas, bisa bantu ajarin arti dari surah ini nggak? Mas, tadi aku bingung soal hadis ini, menurut Mas gimana ya? Mas, kalau ada kasus kayak gini, itu hukumnya apa ya Mas? Oke, meskipun Bunda sudah tahu ilmunya sekalipun, nggak apa-apa Bun, tanya aja ke suami. Tujuannya di sini mungkin ya bukan untuk menimba ilmu ya, tapi untuk memupuk ego suami dan mengambil hatinya. Trik yang kedua yaitu lewat jalur syahwat. Ya, saya paham Bun, bahwa salah satu alasan terbesar suami tergoda selingkuh selain ego itu adalah syahwat. Maka supaya celah ini juga tertutup, saya bantu klien saya untuk meningkatkan aura sex appeal dan energi sensualitasnya lewat cincin pernikahan beliau yang saya rialdohi dan saya tirakati secara jarak jauh supaya bisa menjadi sarana buka aura pemikat yang halal. Jadi beliau kirimkan video cincinnya ke saya, lalu saya rialdohi dan saya tirakati dengan berkah energi sensualitas agar suaminya di sini hanya berminat kepada yang halal aja dan mau menjauh yang haram. Nah, itu tadi ya Bun, beberapa solusi yang saya berikan kepada klien saya. Nah, dari sini kita belajar bahwa kebenaran itu tidak boleh dibangun di atas kemaksiatan. Baik, semoga ulasan kali ini bermanfaat ya Bunda. Dan kabar baiknya, cerita yang saya sampaikan tadi adalah pengalaman real klien saya yang hari ini rumah tangganya sudah kembali utuh dan suaminya gak jadi menikah dengan selingkuhannya. Baik, kita doakan semoga keberhasilan beliau dalam mengikhtiarkan suaminya ini bisa menular ke Bunda dan para istri lainnya yang punya pengalaman serupa. Dan buat para sahabat Bunda yang ingin mengikuti bimbingan saya seperti beliau, silakan Bunda bisa langsung saja klik link konsultasi WhatsApp yang ada di bawah video ini. Baik, saya Bunda Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.